Baik. Hak setelah lahir anak. Setelah lahir anak, maka anak itu memiliki hak. Dan ada beberapa hak di sini yang merupakan perselisihan para ulama. Apakah itu dia sunnah, apakah wajib, apakah dia boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Kita akan bacakan dengan beberapa penjelasan yang ringkas dari hak-hak tersebut. Yang pertama, hak setelah lahir. Setelah lahir anak, ini baru saja lahir. Apa yang dilakukan oleh ayah? Yang pertama, walaupun ini masih khilaf para ulama, adalah mengazankan dan mengazankan anak. Adapun mengiqamahkannya masih khilaf. Mengazankan juga masih khilaf. Jadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Rafi', ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhuni Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah. Kata Abi Rafi' mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mengazankan ke telinganya Hasan, putranya Ali. Jadi cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir Hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengazankan ke telinganya Hasan ini. Manakala Fatimah melahirkan beliau, Fatimah melahirkan Hasan ini diazankan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini terdapat perbincangan para ulama mengenai status hadis ini. Ada yang memvalidkan hadis ini sampai pada tingkat sahih, ada yang mengatakan hasan, bahkan ada yang mengatakan hadis ini tidak valid, hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Namun kalau kita melihat dengan redaksi hadis-hadis yang lain, kata para ulama hadis ini menjadi kuat. Dhaif, lemah. Saking banyaknya lemah ini, derajatnya terangkat menjadi baik hadis itu, jadi hasan. Makanya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahumullah, beliau mengatakan boleh untuk mengazankan anak yang baru lahir. Bahkan jumhur ulama seperti mazhab Syafi'i, Hambali dan Abu Hanifah, mereka mensunahkan anak yang baru lahir untuk diazankan berdasarkan hadis ini tadi, dan beberapa hadis yang senada dengan ini. Ada hadis yang senada dengan ini. Ada di antara ulama yang memang mendhaifkan hadis ini, termasuk ulama kontemporer yang melemahkan hadis ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi diselisih oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan kalau dilakukan silahkan, kalaupun tidak dilakukan tidak ada masalah, kata Syekh bin Baz. Kalau ada yang melihat dan memandang bahwa hadis ini lemah, ya silahkan dia mengamalkan itu. Tapi intinya kata para ulama, hendaknya seorang ayah tatkala melihat anaknya yang baru lahir, hendaknya yang dilakukan adalah pertama sekali didengar oleh anak itu tatkala dia melihat dunia ini adalah zikir, nama-nama Allah yang indah. Minimal itu yang pertama sekali dia dengar ketika dia lahir dari rahim ibunya. Pertama sekali dia dengar adalah zikir. Ya apa saja kita bisikkan, Allahu Akbar, misalnya la ilaha illallah, subhanallah, dibisikkan ke telinga anak itu. Dan kata para ulama, zikir-zikir yang disebutkan yang tadi itu semua tercakup dalam azan. Makanya ada ulama yang mensunahkan, bahkan tadi kita sebutkan jumhur ulama yang empat mazhab, jumhur ulama ya mensunahkan itu. Karena di dalam azan itu lafaznya lafaz zikir semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah, hayya falah. Terus Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini hak yang pertama. Walaupun kami jelaskan di sini masih ada khilaf para ulama, namun silahkan para jamaah sekalian untuk mengambil pendapat mana saja. Yang penting itu berdasarkan dengan dalil yang telah dikemukakan tadi. Ada yang tidak setuju dengan hadis ini karena lemah, silahkan, tidak ada masalah. Ada yang mengazankan anaknya karena hadis ini dan dikuatkan lagi dengan hadis-hadis yang lain, walaupun statusnya lemah tapi terangkat statusnya menjadi baik hadis tersebut karena banyaknya hadis-hadis yang senada dengan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab.